Assalamualaikum Bu Aifi. Waalaikumsalam Pak Naswar. Mana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Sudah selesai mengajar ya Bu? Sudah Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi. Jadi sebelum saya ke kelas Ibu nanti melakukan observasi secara langsung terkait proses pembelajaran Ibu, terlebih dahulu kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Tujuannya itu yang pertama, saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Kemudian kita akan menyepakati juga apa yang menjadi area pengembangan yang nantinya akan menjadi fokus observasi dan mengetahui bagaimana strategi Ibu nantinya dalam menerapkan apa yang menjadi area pengembangannya. Termasuk yang terakhir itu menyepakati kapan waktu pelaksanaan observasi. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap melakukan percakapan ini? Insyaallah siap. Baik. Yang pertama Bu, rencananya mata pelajaran apa yang akan diajarkan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas berapa? 1. Kelas 1. Tujuan pembelajaran yang akan diajarkan nantinya apa Bu? Anak-anak dapat membuat kata dari suku kata kaki kuteko. Kemudian anak-anak bisa menyusun kalimat menjadi kalimat yang benar dari suku kata yang ada. Jadi pembelajaran yang mau dicapai, satu, siswa dapat membuat kata dari suku kata kaki kuteko, kemudian menyusun kalimat berdasarkan kosakata kaki kuteko. Ya. Kalau boleh tahu, apa saja area pengembangan yang ingin Ibu diamati? Nanti menjadi fokus saya dalam mengamati proses pembelajaran Ibu Aifi. Oh iya Pak, jadi rencana itu area pengembangan yang ingin saya diamati itu adalah disiplin positif. Baik, disiplin positif. Apalagi Bu? Dengan pembelajaran yang melibatkan sosio-emosional. Pembelajaran sosio-emosional. Iya. Masih ada lagi? Oh itu. Oh yang diferensiasi. Ya, yang ketiga itu pembelajaran berdiferensiasi. Terkait disiplin positif yang nantinya akan menjadi domain untuk kami observasi, Bu Aifi tentu sudah memiliki strategi ya. Kira-kira rencana strategi apa yang kita mau terapkan nanti pada saat observasi Bu? Yang pertama kan keyakinan kelas. Saya kan sudah menyusun bersama anak-anak keyakinan kelasnya. Nah, strategi untuk menerapkan disiplin positif itu bagaimana di dalam pembelajaran itu saya ingin mengingatkan mereka dan memperkuat dari sisi bagaimana menerapkan keyakinan kelas yang telah kami susun bersama. Jadi memajang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, selalu mengingatkan siswa mengenai keyakinan kelas. Dan tentunya melakukan restitusi ya ketika ada anak yang melanggar. Terus kalau memberi apresiasi kepada siswa, memberi apresiasi kepada siswa yang menerapkan disiplin positif. Ya, sama ya dengan memberi apresiasi kepada siswa yang berhasil menerapkan disiplin positif dengan baik. Ya. Kemudian dalam hal pembelajaran sosial emosional, yang pertama saya ingin mengetahui kondisi perasaan siswa sebelum belajar. Jadi yang pertama kan menanyakan bagaimana perasaannya sebelum belajar. Kemudian setelah proses pembelajaran juga saya ingin menanyakan bagaimana perasaannya setelah proses pembelajaran. Berarti kompetensi sosial emosional yang Ibu mau kembangkan itu berkaitan dengan kesadaran diri kemampuan mereka mengenali emosinya. Itu strateginya nanti Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan mereka sebelum belajar, sebelum dan setelah belajar. Baik, selain itu masih adakah? Itu saja kesadaran kesadaran diri. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi nih, gimana strateginya? Rencana Pak,
di pelajaran bahasa Indonesia itu saya akan melakukan diferensiasi proses, di mana saya akan melakukan pendampingan yang lebih kepada siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang besar dibanding siswa yang sudah bisa mandiri. Kemudian rencana saya akan membuat LKPD dengan melakukan diferensiasi konten materi, di mana saya akan membuat lembar kerja berlevel dalam satu lembar kerja. Artinya diferensiasi konten dalam lembar kerja tersebut itu ada konten yang mengakomodir siswa yang kurang, begitupun ada mengakomodir siswa yang lebih. Baik. Jadi saya ulang, area pengembangan nanti yang menjadi fokus observasi saya adalah disiplin positif. Strategi yang Ibu mau terapkan nanti itu dengan memajang keyakinan kelas, mengingatkan terus. Kemudian di pembelajaran diferensiasi proses dan konten. Lalu di pembelajaran emosional itu mau mengembangkan kesadaran diri melalui kegiatan mengidentifikasi perasaan mereka sebelum dan setelah belajar. Iya, Pak. Baik Bu Ivy, kira-kira Ibu memiliki kendala berkaitan dengan perencanaan untuk pelaksanaan pembelajarannya di hari observasinya nanti, Bu Ivy? Sejauh ini tidak ada, Pak. Sejauh ini tidak ada ya. Baik, karena tidak ada. Terakhir, kira-kira kapan Bu Ivy siap untuk diobservasi? Insya Allah hari Rabu, Pak. Hari Rabu, tanggal berapa Bu Ivy? Tanggal 13. 13 November ya. Baik, hari Rabu 13 November. Baik Bu Ivy, terima kasih atas kesempatannya sudah mau menyempatkan diri melakukan percakapan praobservasi. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan untuk menerapkan perencanaannya, strateginya dengan baik. Iya Pak, terima kasih, insya Allah. Baik, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah satu keyakinan kelas kita adalah menghargai. Kalau kaki di kursi melanggar keyakinan kelas tidak? Kira-kira apa yang dilanggar? Iya, nakasnya kakinya di kursi. Berarti keyakinan kelas apa yang dilanggar? Dia tidak menghargai kata juga. Oh, mau sini tapi lewat di atas kursi. Coba. Oke. Oke, baik kita lanjut. Apa lagi contoh suku kata berulang kok katanya apa? Kopi. Kopi. Siapa yang bisa baik. Kopi. Oke. Koki. Benar ini suku katanya kok? Semangat tadi. Kamu tuh dibuang aja kan? Oke, Ibu Guru kalian yang paling disiplin dengar. Anak siap nggak? Satu cirinya anak yang bertanggung jawab selalu bawa alat tulis, bawa pensil, bawa buku, bawa penghapus sendiri. Oke, bagus, baiklah. Tapi salah satu contoh teman yang baik berkasih sayang kalau meminjamkan pensil baik dengan suku kata apa? Paham? Oke. Kamera, ayo sini nak. Kamera sini sayang. Ayo. Duduk sini. Ambil pensil.
baru I. Oke, ini saja pangeran. Sekarang ki apa? Coba. Ki. K lagi baru O. Ya. Oke, tunggu ibu ke sana. Di sini pangeran. K baru O. Pangeran. Pangeran. Jangan dulu dikerja yang kota ya, yang ini dulu. Baik, K. Apa lagi? Baik, coba. Sekarang ke apa sebut ke kelas, tulis kelas LA. Coba tulis. Apa nak? Selesai bisaran. Oh ini ke cari kosakata yang I. Iya yang itu dulu I. Sudah siap? Insya Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Ya. Ngajar sebentar jam berapa? Jam setelah sholat duhur. Setelah dulu. Iya. Baik Bu Aifi, mohon maaf sekitar kurang lebih sejam saya mengambil waktu Bu Aifi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan percakapan kita hari ini adalah mau mengetahui sejauh mana Ibu sudah melakukan strategi area pengembangan yang kemarin sudah diobservasi, kemudian melakukan refleksi serta mencari tahu solusi-solusi atas persoalannya Ibu Aifi. Bagaimana Bu Aifi, sudah siap? Insya Allah Pak. Ya. Kalau boleh tahu Bu Aifi, bagaimana perasaannya kemarin di hari Senin mengajar Bu? Alhamdulillah senang. Senang ya? Ya. Kenapa senang? Karena di saat mengajar itu anak-anak saya antusias belajar. Iya, saya lihat juga begitu ya, mereka sangat antusias dalam belajar. Kalau boleh tahu, saat percakapan pra-observasi kita, ada beberapa yang menjadi area pengembangan yang menjadi fokus observasi kita. Kalau boleh tahu apa saja fokus observasi kita, Bu Aifi? Kemarin kan itu yang saya ingin fokusi adalah disiplin positif, karena kan kelas 1 dan untuk pertama kali saya mengajar di kelas 1, maka itu yang saya ingin kembangkan disiplin positifnya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi saya mau coba kasar dengan pembelajaran yang melibatkan siswa emosional. Jadi ada 3 Bu ya. Pertama disiplin positifnya Ibu, kemudian pembelajaran diferensiasi dan juga pengembangan keterampilan sosio-emosional. Bisa Ibu ceritakan apa saja yang Ibu sudah lakukan kemarin dalam hal disiplin positif? Ya, kemarin kan disiplin positif itu strategi yang saya bangun, saya mencoba untuk membuat kegiatan kelas. Nah, kegiatan kelas di kelas saya itu kan saya sudah tempel besar
kenapa agar anak-anak bisa mudah membacanya. Kemudian setiap ada tindakan atau perilaku yang kemudian tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka buat, maka saya langsung pada saat itu mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama siswa. Iya. Baik Bu, saya juga melihat kemarin Ibu melakukan proses pembelajaran dalam hal disiplin positif sesuai strategi yang kita rencanakan di awal kemarin. Ibu mau panjang keyakinan kelas, alhamdulillah ada ya Bu. Ya, kemudian mengingatkan keyakinan kelas kepada murid-murid itu dilakukan sebelum pembelajaran juga ya Bu, ada. Kemudian Ibu juga sudah melakukan restitusi, tapi restitusinya baru sebatas menanyakan keyakinan kelas ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran ya Bu. Ya, misalnya kemarin kan sempat ada siswa yang menaikkan kakinya di atas meja, itu kan saya sampaikan kira-kira kalau menaikkan kaki di atas meja itu perbuatan yang baik atau tidak. Kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian langgar nak? Kemudian mereka tidak menghargai, kan ada keyakinan kelas salah satunya di kelas 1C itu Pak, menghargai. Baik. Satu hal yang Ibu belum lakukan, padahal Ibu sudah rencanakan kemarin, itu memberi apresiasi kepada siswa yang menjalankan disiplin positif dengan baik. Ya, itu belum itu dijalankan saya ya. lupa. Oh, terlupa Bu ya? Iya, maksudnya begini, saya sebenarnya ingin memberikan apresiasi lebih, cuman karena kan bagaimana ke kelas 1 ketika kita mengajar fokusnya itu hanya 10 menit, 15 menit, mulai lagi. Jadi saya mayoritas melakukan restitusi terhadap yang melanggar. Akhirnya saya terlupa untuk memberi apresiasi kepada ini yang maksudnya anak-anak yang sudah melaksanakan keyakinan kelasnya. Padahal menurut Ibu itu penting atau tidak? Penting Pak. Apa kira-kira dampaknya ke anak-anak kalau itu selalu kita lakukan, maksudnya memberi penguatan? Kalau misalnya diberi penguatan, kemungkinan besar dia akan mempertahankan apa yang baik. Nah kalau misalnya terlupakan, bisa jadi mereka percuma juga saya, tapi kan kembali lagi bahwa keyakinan kelas yang saya bangun dalam diri mereka itu bukan dari faktor dari luar, bukan karena dia ingin mendapatkan bintang atau pujian, tapi bagaimana lebih pada bagaimana memang anak-anak membangun kesadaran dirinya untuk melakukan keyakinan kelasnya, nilai-nilainya. Jadi apresiasi itu fungsi penguatan Iya, ya. fungsi penguatan. Jadi bagaimana ke depan, apakah apresiasi ini Sebenarnya biasa saya lakukan Pak, tapi perasaan kita observasi kemarin, begitu nih. begitu memang ya? Kadang kita terlupa ya karena Iya. Baik Bu Aivy, terima kasih. Selanjutnya saya ingin lagi mendengarkan bagaimana Ibu menceritakan diferensiasi yang sudah Ibu lakukan. Kemarin kalau tidak salah di pra-observasi Ibu berencana mau melakukan diferensiasi proses ya Bu? Iya. Ya, diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Bisa Ibu sampaikan bagaimana Ibu menerapkan kemarin? Iya. Kemarin kan itu tujuan pembelajaran yang saya ajarkan bahasa Indonesia ya, menyusun kalimat sederhana. Saya melakukan diferensiasi proses, yaitu melakukan scaffolding terhadap beberapa anak, karena memang kan di kelas saya itu dari 28 siswa, di awal saya ajar 13 dari 28 itu belum bisa membaca, kemudian belum bisa membaca lancar. Kemudian jalan 2 bulan sudah ada perubahan, kemarin sisa sekitar 6 orang yang tidak lancar membaca. Pada saat saya ajarkan ATP menyusun kalimat sederhana, jadi tentu pasti mereka kesulitan menyusun kalimat karena merangkai huruf saja sulit, sehingga beberapa anak itu termasuk kan ada siswa saya yang ADHD 1 orang. Nah, itu kan aktif sekali. Kapan saya perhatikan tidak perhatikan dia akan mencari sesuatu agar fokus saya kembali ke dia. Jadi saya melakukan scaffolding kepada anak-anak yang kemudian masih kesulitan dalam membaca. Jadi Ibu scaffolding ini berupa bantuan ya? Iya. Bantuan. Jadi anak yang ADHD kita berikan bantuan ya. Kemarin memang saya lihat Ibu fokus sekali kepada anak yang ADHD.
kemudian memberikan bantuan kepada anak yang berkesulitan dan memandirikan Iya, siswa yang sudah bisa. Ya, dan alhamdulillah ini terlaksana diferensiasi prosesnya. Iya. Ya, kemudian diferensiasi kontennya gimana? Kemarin kan di lembar kerja yang saya buat itu ada tahapannya. Ada yang kemudian menyambung suku kata, ada yang kemudian menyusun kalimat. Bagi anak-anak yang sudah mahir, sudah lancar membaca itu, dia bisa ke tahap menyusun kalimat. Tetapi bagi anak-anak yang belum, saya hanya sampaikan bahwa sambung saja suku katanya. Cuman kan setelah saya pikir, oh agak keliru, kenapa? Berarti tujuan pembelajaran saya yang kedua ini tidak tercapai bagi anak-anak yang itu tadi yang yang masih kurang, yang butuh pendampingan. Iya, memang juga Bu ya, kalau saya lihat kemarin diferensiasi kontennya itu apalagi namanya Ibu membuat LKPD, buat tugas di dalam tugas yang levelnya hanya menyusun kata dari suku kata, lalu yang kedua menyusun kalimat dari kata. Mungkin itu sudah mewakili ya perbedaan kemampuan anak yang kurang dengan anak yang lebih apalagi namanya cuman kemarin itu ada beberapa anak yang lebih dia apalagi namanya setelah selesai pekerjaannya dia mengganggu murid-murid yang lain. Ya. Di situ Pak yang saya terlupa, maksudnya begini, seharusnya saya berdayakan mereka kan, mungkin terus atau menambahkan tantangan, tapi itu saya tidak lakukan. Terus terang kalau diferensiasi konten saya memang agak masih kesulitan menyusun. Tergantung sih materi. Kalau di matematika biasanya agak mudah saya membuat diferensiasi kontennya, tapi di pembelajaran bahasa kemarin sempat memang saya agak kesulitan dalam menyusun diferensiasi konten. Oke, jadi saya fokus Ibu masih kesulitan dalam menyusun diferensiasi konten khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan kemarin Bu ya. Iya. Baik, kalau boleh tahu tingkat kemampuan berbahasa anak-anak di dalam kelas, khususnya dalam hal membaca itu kalau diberikan level 1, 2, 3 ada berapa anak yang mungkin berada di level 3, ada berapa anak yang di level 2, dan ada berapa anak yang di level 1? Di level 1 itu maksudnya mungkin belum bisa membaca kan? Yang di level 1 itu ada sekitar 3 orang. Sekitar 3 orang. Ya. Kalau di level 2? Di level 2 sisa 4 orang. Di level 3 selebihnya itu sudah bisa. berarti 2 berapa tadi yang kedua? 4 2, 4 sisanya itu di level 3. Iya. Kalau yang di level 2 itu kemampuan membacanya seperti apa? Dia sudah bisa menyambung, misalnya saya baca buku tapi di huruf konsonan berapa, NG itu belum. Kalau yang di level yang Oke. Kalau di level 1 tadi kira-kira tugas apa yang cocok untuk anak tersebut? Sebenarnya cocoknya itu dia, kalau misalnya kita kemarin kan capaian pembelajaran di bagian membaca yang saya fokusin, meskipun bahasa itu 4-4-nya harus ada, tapi karena saya masuk di CP membaca, itu seharusnya masih saya berikan misalnya K, U, kemudian dia buatkan katanya. Jadi Suku kata. Dia masih bermain di sini. Dan Iya. kemarin itu kan sudah ada suku katanya kan? Ada. Iya. Untuk anak yang level 2? Level 2 itu sebenarnya kemarin bisa, itu yang menyusun kata kan masih kata sederhana. Nah yang saya tidak akomodir itu yang level 3 harusnya sudah bisa lebih kompleks, mungkin melengkapi kalimat rumpang, tersit dan Nah, berarti solusinya membuatkan kalimat yang lebih kompleks rumpang. Seperti bagaimana itu? Ya maksudnya
kan kalau menyusun kalimat sudah ada yang katanya kan? Sudah ada katanya. Oke. Jadi kalau misalnya saya membaca titik-titik berarti kan itu rumpang. Nah, jadi anak yang kemampuannya sudah saya membaca, apa yang dia baca bisa saja buku, bisa saja koran. Nah, ini dia bisa berpikir apa yang bisa melengkapi kalimat rumpang tersebut. Kira-kira selain melengkapi kalimat rumpang, apalagi yang bisa dilakukan? Kalau yang sebenarnya selama ini kadang-kadang kalau matematika saya meminta mereka untuk membantu tadi temannya, hanya kemarin saya tidak lakukan. Mungkin terlupa ya. Iya, karena kalau juga kadang-kadang kan ketika kita mengajar kita rencanakan begini, tetapi faktanya tidak terlaksana. Jadi saya rasa ibu sudah tahu deh bahwa untuk anak yang level 3 tadi itu diberi tantangan yang lebih. Nah, cuma kemarin memang belum ada tantangan lebihnya, baru yang terakomodir level 1 dan level 2. Sebenarnya meskipun kita tidak memberikan tantangan lebih, untuk menghindari terjadi gangguan, tadi ibu sudah sampaikan mungkin memanfaatkan mereka sebagai tutor sebaya. Berarti nanti insya Allah ibu tutor sebaya sama ibu ya. Baik, selanjutnya di area pengembangan ketiga berkaitan dengan keterampilan sosio-emosional. Kemarin ibu diperencanakan mau mengembangkan kesadaran individu, kesadaran diri dan manajemen diri. Bagaimana ibu menerapkan kemarin di kelas? Di awal kan seharusnya apa istilahnya? Idealnya ketika sebelum mengajar saya tanyakan bagaimana perasaannya sebelum belajar. Cuma begitu lagi-lagi saya saya sudah rencanakan, saya mau tanyakan bagaimana perasaannya hanya secara umum saya lakukan sebenarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kan itu menanyakan perasaan, cuman untuk menanyakan adakah yang bersedih atau adakah yang tidak bersemangat, itu saya tidak lakukan. Padahal kan itu sebenarnya penting. Sama seperti hasil observasi saya Bu ya, mengidentifikasi perasaan siswa sebelum belajar secara mungkin individu ya, itu belum dilakukan. Baik. Kalau menanyakan perasaan siswa setelah belajar itu alhamdulillah itu sudah dilakukan. Kemudian juga manajemen diri, selalu mengingatkan siswa keyakinan kelas, alhamdulillah juga sudah dilakukan. Baik ibu, itu berkaitan dengan fokus pengembangan, fokus observasi kita kemarin, disiplin positif, diferensiasi, dan keterampilan sosial emosional. Nah, kira-kira menurut ibu, kalau diberikan ukuran tingkat kepuasan ibu ketika mengajar kemarin, maksudnya kalau misalkan di planning kita itu 100%, kemudian apa yang kita bayangkan juga 100% idealitas gitu kan, kemudian setelah kita terapkan kemarin, kira-kira kita berada di persentase berapa tingkat kepuasan itu tuh? 80 sampai 85%. Berarti belum tentu 100% ya? Belum. Ya, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi tantangannya ibu sehingga tidak sampai ke 100%? Itu tadi Pak, kan ada beberapa yang saya tidak lakukan kan. Kemudian kalau kendala, yang pertama kan saya masih agak kesulitan untuk berdiferensiasi dari sisi kontennya dalam hal pelajaran tertentu, bahasa kan. Kalau matematika itu saya biasa lakukan sebenarnya. Kalau di proses alhamdulillah, karena mungkin kelas 1 banyak butuh scaffolding, saya lakukan. Kemudian dari sisi kemarin kan pada saat diobservasi saya dapat jadwal masuk siang, jadi kurang lebih waktu yang saya gunakan itu berbeda ketika saya mengajar pagi. Jadi ada beberapa hal yang saya targetkan itu tidak bisa terakomodir. Itu mungkin kadang-kadang saya lupa kalau sudah asik. Apalagi kan di kelas saya itu Pak, ada yang saya lakukan ADHD. Saya perhatikan dia itu, kalau kemudian saya fokus di dia, maka itu tadi yang lain yang butuh juga
kalau pendampingan itu kadang saya tidak jangkau. Kalau saya lagi datangi yang ini anak mengganggu. Kita lihat kan, dia mengganggu karena dia hanya ingin diperhatikan, hanya dia. Hah? Iya. Baik Bu, berkaitan disampaikan tadi saya menggarisbawahi ada 2 kendala utamanya Bu ya. Pertama, diferensiasi konten selain matematika masih kesulitan. Tidak hanya berkaitan dengan tujuan pembelajaran disampaikan tadi. Kalau tujuan pembelajaran disampaikan tadi, Ibu sudah bisa mengetahui bagaimana melakukan diferensiasi kontennya. Tapi ini diferensiasi konten secara umum. Oke, satu. Yang kedua, bagaimana mengatasi anak ADHD ya. Bagaimana mengatasi anak ADHD di dalam kelas yang beragam. Oke, saya ingin fokus pada poin pertama dulu berkaitan dengan diferensiasi konten. Sebenarnya apa sih tujuannya orang melakukan diferensiasi Bu Ivy? Untuk ini Pak, apa istilahnya? Kan setiap anak-anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Ya, Tentunya kita harus melayaninya sesuai dengan kebutuhannya. oke. Kebutuhan belajar yang berbeda. Kebutuhan belajar yang berbeda itu seperti apa? Kalau yang saya pahami, kebutuhan belajar yang berbeda itu misalnya kan itu tadi anak-anak yang belum terlalu bisa membaca itu kebutuhan belajarnya lebih besar dibanding anak-anak yang sudah bisa mandiri. Kemudian dari sisi materi bahan ajar, kan ada materi yang kemudian agak sulit dipahami. Nah, tentu anak-anak yang masih apa istilahnya ya, masih butuh pendampingan lebih, itu kebutuhan untuk bagaimana memahamkan materi itu lebih besar juga daripada teman-temannya. Berarti kebutuhan akan kesiapan belajarnya. Berarti kebutuhan belajar dilihat dari sisi kesiapan belajar. Ada tidak kebutuhan lain selihat dari sisi kesiapan untuk kemampuan belajar murid-murid? Dari sisi materi Kan gini, pencetus pembelajaran berdiferensiasi itu memahami bahwa pembelajaran itu akan maksimal kalau kita mengajar berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan kemampuannya, berdasarkan apanya lagi kira-kira. Maksudnya kan ada anak yang suka minat ya, betul. Jadi apalagi namanya berdasarkan minat belajar, kebutuhannya terhadap minat belajar. Apalagi selain minat belajar, apanya lagi yang beragam? Minatnya berbeda, kemudian kemampuannya berbeda. Misalkan ada anak yang suka jalan-jalan terus kan, belajarnya jalan-jalan. Karakteristik belajarnya apa sih nama lainnya? gaya belajar. Iya, gaya belajarnya, preferensi belajarnya. Jadi sebelum Ibu Ivy melakukan diferensiasi konten, mungkin Bu Ivy harus memetakan dulu perbedaan kebutuhan belajar siswa dalam kelas. Apa tadi yang pertama? Kesiapan belajarnya yang berbeda. Kemudian minatnya yang berbeda. Yang ketiga, gaya belajarnya yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan kebutuhan, selanjutnya kita akan menganalisis tujuan pembelajaran. Coba Ibu ambilkan satu contoh tujuan pembelajaran selain yang sudah diajarkan kemarin. Kita coba menganalisis bagaimana diferensiasi kontennya. Contoh misalnya mengurutkan banyak benda, atau mengurutkan gambar. Iya, mengurutkan jumlah toh. Maksudnya? Mengurutkan jumlah benda yang ada dalam gambar. Oh, mengurutkan gambar berdasarkan jumlah benda. Iya, Matematika. Iya. Ya. Oh, yang apa? Misalkan tadi matematika nggak ada kesulitan. Oh, berarti bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Saya ingin melatih Bu Ivy. Bahasa Indonesia. Berarti ini apa itu? Mendengarkan cerita. Mendengarkan cerita berarti dia Menggali informasi dari cerita yang didengarkan. Ya. Kalau menggali informasi dari cerita yang didengarkan,
kita mau melakukan diferensiasi konten. Iya. Ya, berarti kan kontennya yang berbeda, Iya. beda-beda. Terus apa langkah pertama yang ibu mau lakukan? Kan mencari tahu dulu toh Mencari tahu apa cerita apa kira-kira yang dia sukai anak-anak. Iya, mencari tahu apa yang disukai anak-anak. Oke. Setelah kita tahu mencari tahu apa yang disukai anak-anak, Maka kita mencari bahan ajar. Oh misalnya ya, si ini sukanya cerita tentang hewan, Ya. si ini sukanya cerita tentang bola atau dan lain sebagainya. menurut ibu kalau ibu sudah membedakan kontennya berdasarkan pilihan siswa tadi, apa itu sudah termasuk diferensiasi Iya, konten? termasuk. Iya, itu diferensiasi konten berdasarkan Minatnya. iya berdasarkan minatnya. Itu sudah tergolong diferensiasi konten. Terus kalau berdasarkan kesiapan belajarnya, Kalau berdasarkan kesiapan belajarnya kan setelah misalnya mendengarkan cerita kita mau tanya kan ke anak-anak, maka anak-anak yang sudah bisa tentu dia bisa menulis dengan langsung informasi yang dia dapatkan. Tapi yang belum, maka saya arahkan pertanyaan berupa bisa saya ganti jadi lisan apalagi kalau yang masih kesulitan menulis. ya, baik. Jadi untuk yang kesiapan belajar yang berbeda, untuk anak yang lebih mereka bisa langsung mengisi instruksi, mengisi soal dan mengisi jawabannya. Sementara anak yang kurang Iya, itu masih didampingi. pasti didampingi. Baik. Ya. Terus yang gaya belajar? Begini Pak ya, maksudnya tidak semua materi itu kadang-kadang maksudnya gaya belajar kayak setiap anak itu pasti memiliki gaya belajar tersebut. Cuma kan ada yang dominan. Misalnya anak yang suka video, nonton video, pasti dia juga suka kayak pasti ada audionya di sana, ada kinestetiknya di sana. Jadi tidak ada anak yang hanya memiliki satu gaya belajar. Cuman ada gaya belajar yang dominan. Jadi kalau saya yang jelasnya saya lihat dulu siswa Pak, kalau misalnya dia bisa memahami materi dengan apa yang saya sudah lakukan, saya evaluasi dan dia happy dan dia paham, maka saya tidak melakukan lagi berdasarkan gaya belajarnya. Namun kalau belum, maka mungkin ini tadi kalau nonton video ada bisa juga kalau yang suka membaca sudah lancar, saya bagikan saja untuk dia baca itu bahan bacaan. Kan kalau dia nonton video cerita bukan pasti dia melihat kan, berarti gaya belajar Visual. ya audio dan visual terakomodir. Terus yang kinestetiknya Mungkin bisa dikasih bermain peran kali ya Pak ya. ya mungkin bisa dengan Siapa yang mau perankan Toko tadi ini? ya bisa juga, maksudnya setelah mereka pahami mungkin ada aktivitas bermain peran dari cerita yang mereka sudah nonton untuk lebih memahami. Karena kan anak-anak kelas 1 kadang-kadang nyeletuk suaranya menirukan, misalnya dong saya putarkan dongeng tentang ini. Kadang-kadang kan beberapa kan 2-3 anak itu kadang-kadang suka menirukan kembali gaya dari hewan yang dia lihat. Dan itu sudah termasuk diferensiasi. Mungkin diferensiasi. Ya, jadi ya baik Ibu Bu Aifi, tadi Bu Aifi kesulitan dalam memahami diferensiasi konten. Namun setelah percakapan barusan ini, apakah Ibu sudah lumayan paham tentang diferensiasi konten Bu Aifi? Bisa. Ya, insya Allah ya. Baik, kemudian persoalan yang terakhir. Boleh saya bertanya dulu Pak? Silahkan Bu Aifi. Kan tadi diferensiasi ada 3, kan? Apakah memang kita guru itu mengharuskan dalam setiap pembelajaran harus 3 baik itu proses, konten maupun minat gaya belajar itu harus kita laksanakan? Baik, silakan Ibu analisis. Ya, saya apalagi namanya akan coba mengambilkan satu tujuan pembelajaran untuk kita analisis bersama. Misalkan menjelaskan proses pernapasan manusia. Menjelaskan proses pernapasan manusia, menurut Bu Aifi
apakah bisa kita melakukan diferensiasi apalagi namanya diferensiasi konten di dalam? Bisa. Diferensiasi konten berarti ada yang dibedakan kontennya seperti apa ini? Kalau apa nih, pernafasan? Iya, menjelaskan proses pernafasan manusia. Dari sisi bahan bacaannya mungkin. Ya, dari sisi bahan bacaannya ada bahan bacaan yang apalagi namanya mengakomodir visual, maksudnya kegiatan membaca kan. Kemudian bisa dengan nonton juga kan? Iya, bisa dengan nonton, berarti ada yang menyimak kan? Kemudian bisa tidak dengan praktek Bisa. gerakan? Enggak, itu. Membuat model sederhana. Iya. Ya, membuat model sederhana bisa. Bahkan pada saat menjelaskan pun kan bisa pakai jari-jari kan? Ya, apalagi namanya udara masuk ke hidung, kemudian lewat ke apalagi tenggorokan, trakea kan? Dengan menggunakan jari saya itu sudah mengakomodir gaya yang bergerak. Kemudian apalagi namanya ini bronkeolus sama alveolus. Jadi itu mungkin salah satu varian dari konten-konten yang berbeda, tetapi kita lakukan berdasarkan preferensi belajarnya siswa, gaya belajarnya siswa, bukan berdasarkan kesiapan belajar. Terus kalau dari sisi diferensiasi proses apa bisa kita lakukan menjelaskan Proses itu Pak, misalnya kalau kan ketika kita mendengarkan klasikal, anak-anak rata-rata paham. Kadang-kadang kan kita selalu bertanya, sudah paham? Siapa yang sudah paham? Mungkin sekali-kali kita bisa ubah. Ada yang belum paham, yang belum mengerti. Ketika misalnya anak yang belum paham, maka kita mungkin mendatanginya untuk memberikan perhatian lebih dibandingkan dengan anak yang lebih paham. Itu bisa masuk diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar. Kalau diferensiasi produknya bisa masuk enggak? bisa Pak. Seperti apa? Kalau misalnya kalau materi yang tadi kan, Iya. kalau diferensiasi produk, berarti kan produk yang dihasilkan dari pencapaian TP. Iya. Saya mencoba karena ini kan materi kelas tinggi, sementara saya di kelas rendah. Jadi kalau saya melihat kan mungkin bisa tugasnya buat mind mapping Iya, mind tentang mapping. organ-organ apa tadi pernafasan. Itu yang suka membuat bisa. Yang lain bisa menjelaskan tentang proses pernafasan secara lisan. Jadi produknya dia dalam bentuk penjelasan lisan. Kemudian apa ya istilahnya itu salah satu dua tak. Iya. Kemudian kalau yang membuat tadi dia juga Iya. bisa. Berarti dalam kasus TP yang saya sampaikan Iya. ini Bisa. tiga diferensiasi bisa masuk, diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, coba kita ke kasusnya Ibu, tujuan pembelajarannya tadi apa tadi? Menyusun Kosakata. kosakata, menyusun kosakata Kan. menjadi kalimat, menyusun Iya. kalimat dari kosakata. Iya. Kalau diferensiasi kontennya tadi sudah dapat kan, Iya. diferensiasi prosesnya juga sudah. Kira-kira bisa tidak dibuatkan diferensiasi produknya? Diferensiasi itu bisa, maksudnya Iya. kadang-kadang ada TP tertentu, kemudian mudah kita untuk melakukan ketiga-tiga ini, baik proses, produk maupun kontennya. Namun di materi tertentu itu kadang-kadang kita tidak agak kesulitan. Kemarin makanya saya sampaikan diferensiasi di materi ini itu saya ada kriteria untuk merancang pembelajaran, membuat diferensiasi produknya. Iya, apa kira-kira ya diferensiasi produk yang menyusun kalimat dari kosakata yang ada? Nah, karena hampir tidak ada ya. Dari sini apa yang Ibu Ivy bisa simpulkan? Berarti kalau saya Pak, maksudnya pembelajaran itu intinya bagaimana kita memberi layanan kepada siswa, tetapi tetap fokus kita itu adalah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kan jangan sampai saya terlalu ingin berdiferensiasi, akhirnya saya lari dari tujuan pembelajaran. Berarti kan pembelajaran saya tidak, TP-nya tidak tercapai. Jadi kalau saya kesimpulannya itu tadi, mengajar untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan siswa, tapi tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tercapai, Ya.
diferensiasinya apakah harus dipaksakan pada semua Tidak. TP? Ya, jadi kesimpulannya Ibu sudah sampaikan tadi, ada TP yang bisa didiferensiasikan semua, ada juga TP yang susah untuk didiferensiasikan semua. Yang jelas ada diferensiasinya. Ya, yang jelas ada diferensiasinya supaya apa? Supaya hasil belajar anak-anak bisa maksimal. Karena tadi itu diyakini bahwa pembelajaran akan maksimal ketika memenuhi kebutuhan belajar siswa. Baik, selanjutnya Bu Ivy, di masalahnya Bu Ivy tadi, Bu Ivy kesulitan dalam menangani anak ADHD. Sebenarnya kesulitannya bukan di ADHD-nya ya, tapi bagaimana melayani semua siswa, membagi perhatian. Karena ini kan anak ADHD pasti hiperaktif. Kita mungkin bisa lihat Pak, Ya. saya memasak, dia datang cari. Maksudnya ketika guru lain masuk, dia datang cari saya. Iya. Di hari Jumat dia tidak mau masuk karena tidak ada Kak. Iya. Kan? Jadi begitu kondisinya, maksudnya selalu harus ada saya. Sampai kan mamanya bilang, kadang kalau hari tidak ada jam kamu tidak mau ke sekolah. Nah, kecuali ada baru kan ada dua sebenarnya siswa saya yang seperti itu. Yang satu itu yang perempuan, dia lihat dulu di jendela kapan saya tidak mau masuk Pak. Saya itu yang tantangan kan. Jadi tapi kalau saya ada, yang penting dia lihat sebelum saya jam pertama, dia akan masuk. Kita mungkin bisa jadi ini terutama ini yang laki-laki yang pangeran. Kalau saya ke temannya pasti dia akan mengganggu Pak, atau dia ini kursi untuk menolong agar perhatian saya kembali ke dia. Jadi sejauh ini dampak apa yang sudah ditimbulkan dari apalagi namanya siswa ibu yang mengalami gangguan tadi yang ADHD? Kemarin kan sempat itu beberapa kasus sampai dia pukuli temannya kan, ini karena selalu menganggap kalau saya tidak perhatikan. Kemarin sempat saya mau carikan shadow teacher, tapi setelah saya lihat saya tantangi dulu, saya ajar sendiri. Sempat kan saya ajar dia seminggu, temannya masuk sampai jam 11, saya lanjutkan ajar dia lagi seperti privat selama seminggu, tapi kembali lagi dia juga ingin bersama temannya. Di situ saya kemudian nasihati untuk supaya dia bisa belajar dengan temannya, dia harus bisa bekerja sama, dia harus bisa membagi perhatiannya ibu guru ke temannya yang lain, dan alhamdulillah sekarang dia bisa belajar, sudah bisa meskipun kapan saya kasih misalnya temannya diundang langsung dia bilang, "Ih, banyak sekali." Kalau soal "Ih, banyak sekali Bu Guru," dia sudah tidak mau. Kapan banyak toh? Makanya dia saya berikan saja misalnya, oh yang penting dia bisa menyusun kalimat, oh 2 saja. Kalau lisan, kadang-kadang saya kasih lisan saja kalau datang tidak mau menulis, karena kan dia motorik halusnya juga masih bermasalah. Kan tadi diferensiasinya sudah dijalankan baik ya, tapi sejauh ini apakah Ananda sangat, maksudnya tidak terlalu mengganggu di disiplin kelas yang membuat pencapaian tujuan pembelajaran bagi murid-murid yang lain? Kadang-kadang Pak, tergantung moodnya. Kalau dari rumah bagus perasaannya, maka bagus. Tapi kalau dari rumah ada memang yang membuat dia jengkel, itu akan terbawa ke sekolah. Terus biasanya strategi apa yang Ibu Ivy jalankan kalau moodnya dalam keadaan buruk yang mengganggu proses pembelajaran? Biasanya kan itu dia paling suka meluk toh. Kalau datang dia langsung kalau jadi saya peluk dulu. Kalau tanya-tanya dulu apa kegiatannya kemarin di rumah. Tidak dulu Pak. Iya sih. Apa? Ada tidak satu kondisi di mana kita bersama dengan anak tersebut yang membuat dia betul-betul patuh dan mau mengikuti semua instruksi kita? Ada di 2 hari ini kan dia seperti itu. Apa yang Ibu lakukan di situ? Apa istilahnya, memanggil dia dengan panggilan sayang, nah itu dia suka. Kemudian tugas yang saya berikan itu tidak terlalu banyak.
supaya dia bisa bersamaan selesai. Dia tidak tertinggal kan? Ya, dan dalam 2 hari ini dia sudah menunjukkan perubahan Bukan yang 2 hari positif. malah sudah hampir seminggu. Oh, berarti mau sering-sering dipanggil saya nih ya? Iya. Iya. Mau sering-sering dipanggil saya. Sebentar. Gitu. Baik, berarti Bu Ivy mau sering-sering dipanggil saya ya, supaya dipertahankan. Kemudian tadi memberinya tugas yang tidak Tidak terlalu sama banyak. dengan- iya, betul. Karena kalau dia sudah lihat baik itu LKPD, baik bisa ajarin menulis, kalau sudah terlalu banyak, dia langsung tidak mau. Ya. Jadi selain sayang, kemudian diberi tugas yang tidak sama dengan teman-temannya yang lain, ada tidak strategi yang bisa dilakukan? Maksud saya begini, yang bisa membantu dia untuk mandiri ke depan, karena kan kita tidak tahu, jangan sampai di kelas 2 bertemu dengan guru yang tidak ada kata sayang, tidak mau ketemu dengan guru selain Bu Ivy. Atau guru laki-laki. Iya, itu yang maksud saya. Strategi apa yang kira-kira cocok dilakukan supaya dia betul-betul minimal mengurangi itu ya ADHD? Kalau sejauh ini saya belum terlalu tahu kalau bagaimana mau kemandiriannya, tapi saya optimis seiring perkembangan usianya itu dia bisa. Karena saya kan beberapa sering hadapi anak-anak begini dulu di sekolah sebelumnya, sampai kelas 4, 5, 6 itu saya ikuti terus selama 3 tahun karena tidak ada guru yang mau ajar. Nah, itu kan ini Jadi sudah punya pengalaman Bu ya. ada. Ya, dan biasanya anak-anak seperti itu seiring dengan perkembangan usianya dia Memang butuh dihargai sebenarnya, butuh dihargai, dan maksudnya tidak dicap seperti ini kan, karena dia itu semakin kita apa istilahnya ini, semakin di istilahnya kalau kita keras itu terpantul. Jadi strateginya nanti Bu Ivy kalau misalkan moodnya lagi buruk juga, dengan panggilan saya yang tidak mempan, Ya saya biarkan Pak. Kalau misalnya kayak dia sudah mulai menau dan dia mau keluar, saya biarkan dulu. Dia keluar lari, sebentar capek sendiri kembali ke kelas. Selama dia tidak melukai temannya. terus konsultasi dengan orang tua. Ada. Sering. Baik, saya rasa cukup Bu Ivy percakapan kita hari ini. Dua hal yang saya garis bawahi sebagai persoalan utama Bu Ivy adalah mampu memahami diferensiasi konten selain matematika. Kemudian yang kedua tadi bagaimana menangani anak ADHD. Namun setelah percakapan ini, apakah Ibu Ivy sudah memiliki gambaran dan insya Allah bisa menerapkan diferensiasi konten selain di pelajaran matematika? Insya Allah Pak, selamat PP-nya bisa Bisa. ini. Kemudian tadi kan diferensiasi itu tidak hanya berdasarkan kesiapan belajar Bu Ivy ya, bisa juga berdasarkan apanya lagi? Minat dan Kayak belajar. ya belajarnya. Kemudian untuk kasus yang siswanya tadi ADHD, bagaimana cara mengatasi agar tidak terlalu memberikan dampak negatif terhadap manajemen kelas? Bu Ivy tadi sudah menjawab dan sudah melakukan ya dalam 2 minggu terakhir ini selalu panggilan Iya. panggilan saya dan Dia suka juga diberi reward dia. reward, ya. Dan yang terakhir tadi itu memberi tugas yang tidak terlalu berlebihan, maksudnya tidak disamakan dengan teman-temannya ya, teman-temannya. Tunggu. Kasih tahu. Lagi. Kakak tuh. Ya baik Bu Ivy, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah diferensiasi konten dan penanganan ADHD-nya ini akan dilakukan Bu Ivy ya.
baik, kita cukupkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala salah kata dari saya, Bu Aifi. Semoga Bu Aifi sukses menjadi guru idaman bagi murid-muridnya, terutama dalam meningkatkan mutu mutu pembelajaran dan murid-murid yang menjadi murid-murid yang menjadi masa depan bangsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lupa. Sudah itu.